Kalau ada di antara kita yang taat kepada Allah, rajin ibadah, tahajud nggak pernah tinggal, ibu duha juga rajin, Senin Kamis rajin, sedekah rajin, ke masjid rajin, tapi kalau putus silaturahmi dengan saudara yang satu akidah, jangan mimpi masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Thariq Al-Jannah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh ini kita sudah memasuki hari ke-26 di bulan Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah. 3 hari lagi lebih kurang kita akan masuk Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab, habis Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Berarti hitungannya menuju Ramadan 3 bulan 3 hari lagi. Ustaz, masih lama itu Ustaz. Ya, kalau dihitung-hitung lama, tapi kalau dijalani cepat. Covid-19 kalau dihitung-hitung 11 bulan. Tapi awak ngerasa, nggak terasa ya, udah 11 bulan. 1 bulan lagi genaplah setahun Covid-19. Ibu-ibu jangan ucapin selamat ulang tahun ibu. Nanti ada yang latah selamat ulang tahun Covid-19, semoga panjang umur. Gawat. Sama kayak waktu itu ada nenek-nenek dikasih sembako, ya ditanya sama nenek itu, ini sembako dari mana? Ini sembako corona nek. Kau bilang sama corona ya, makasih, semoga panjang umur. Inilah makanya corona ini panjang, ya karena didoain sama nenek-nenek itu. Ya. Kalau kita buka kalender Masehi juga, hari ini adalah hari ke-10 di bulan Januari tahun 2021. Kita sudah mengucapkan selamat tinggal 2020 dan selamat datang 2021. Kalau kita masuk tahun yang baru, berarti harus ada energi baru. Kalau kita masuk di tahun yang baru, harus ada semangat yang baru. Semangat yang baru itu hanya akan muncul di dalam hidup kita kalau ada kesadaran. Kalau tak ada kesadaran, maka tak akan ada energi baru yang akan lahir dari hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Saya juga hari ini diberi kesempatan mengisi tausiah Ahad subuh di tahun yang baru. Ya, ini baru pertama dan saya tengok energinya baru. Karena ada YouTube, kemudian ada Infocus. Ini aku kayak di kampus saja minta bawaannya. Ya, ini kayaknya mau serius saja lah ceramah ini. Ya, biar tidur semua. Iya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita hidup ini ya kan ingin memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk mencapai itu, maka doktrin ajaran Islam salah satunya adalah kita disuruh untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Muslim yang kafah ini adalah jargon terbaik kita ketika kita menelusuri apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kadang-kadang kita hidup ini menganggap satu hal penting, tapi hal lain kurang penting. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ada hal yang kita prioritaskan, tapi ada hal yang sementara kita abaikan. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengambil satu, membuang yang lainnya. Apalagi yang dibuang itu adalah bagian dari syariat. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena memang Islam itu sendi-sendi ajarannya tak ada yang boleh dihapus, tak ada yang boleh diabaikan, dan tak ada yang boleh dikesampingkan kalau memang itu menjadi bahagian dari syariat. Intinya apa? Intinya memang kita harus menjalani waktu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, tapi tetap dalam koridor syariat Islam. Nah, makanya dalam kajian bermuamalah, berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, kita perlu untuk mengkaji terkait dengan muslim yang kafah. Nah, ini ibu lihat judulnya saja, diabaikan nama saya. Karena nanti ada yang pening, itu apa yang di belakang itu? Ya kan, ada cikar, ada NR, ya kan Pak? Iya. Tapi ya bolehlah dikasih tahu ya Pak Suwarno. Tadi Pak Suwarno bilang nanti kasih tahu aja. Ya, cikar itu sertifikasi profesi untuk peneliti kualitatif, Certified International Qualitative Researcher. Kemudian untuk NR itu sertifikasi peneliti kuantitatif internasional, yaitu Certified International Quantitative Researcher. Sebenarnya ada satu lagi, cuman mau kubuat nanti panjang kali. Namanya CIRR. Itu Certified ya, International Reviewer Researcher. Jadi saya alhamdulillah mendapat 3 gelar profesi. Pertama profesi sertifikasi peneliti kualitatif, yang kedua peneliti kuantitatif, yang ketiga saya reviewer untuk penelitian nasional dan internasional. Jadi ini pakai sertifikat berstandar internasional. Jadi Bapak Ibu sekedar untuk numpang lewat saja. Nah, kita setiap membahas sesuatu kan pasti harus ada dalil. Kadang-kadang kita lupa yang diceramahkan tapi ingat dalilnya. Itu paten. Kalau ada orang lupa yang diceramahkan ingat dalilnya, masih bisa dia mengingat-ingatnya. Nah, ada orang lupa dalilnya ingat ceramahnya, itu juga lumayan. Kenapa? Karena dia lupa dalil tapi ingat penjelasannya. Tapi yang paling paten itu adalah ingat dalil dan ingat penjelasannya. Itu yang paling paten. Tapi yang paling hancur, ya, udah dalilnya lupa, ya, penjelasannya juga lupa. Kenapa? Karena waktu Ustaz ceramah tidur aja, ya, makanya lupa. Ya, jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf sekedar mengingatkan bahwa kita ini kalau membahas sesuatu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, Pak, pahit. Ya, Bapak Ibu, walaupun saya bergelar doktor, kalau seandainya Bapak Ibu dengar saya ceramah tak ada dalil, pasti Bapak Ibu ragu dengan saya. Karena kita umat Islam didoktrin ya dengan kitab suci Al-Quran dan hadis itu menjadi doktrin utama. Jadi siapapun bercakap kalau ada Al-Qurannya, siapapun bercakap kalau ada hadisnya, maka kita layak untuk percaya.
Ya, cuman ada juga yang pakai Al-Qur'an, pakai hadis ini menyalah juga ada. Ya, yang bilang bahwasanya talak itu tidak hanya ada di tangan suami tapi juga ada di tangan istri. Itulah komunitas jaringan Islam liberal. Kalau seandainya kita bahas ini dalam Al-Quran, Allah bilang talak itu di tangan suami, tapi orang itu bilang talak itu di tangan istri. Jadi yang berhak mentalak itu bukan hanya suami, kata orang itu, istri pun boleh mentalak. Saya hanya berpikir sederhana, kalau seandainya istri boleh mentalak, kayak manalah kejadian rumah tangga kita. Ya, saya yakin kalau istri itu, kan kita gampang, kalau laki kan kucerai kau deh, jatuh talak. Kalau sempat bini bilang kucerai kau bang, jatuh talak. Tiap hari awak kena cerai. Ya. Karena istri ini payah. Ya kan? Nanti 100 kebaikan suami dengan 1 kesalahan, yang mana yang diingat Bu? Nah, kan jujur, ya kan? 1 kesalahan yang diingat. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu musuh yang nyata bagimu. Ustaz, tapi setan itu nggak nampak. Kenapa kok dibilang musuh yang nyata? Setan itu di dalam surah An-Nas ada 2 jenis, minal jinnati wan nas. Ada yang bangsa jin, ada yang bangsa manusia. Yang bangsa jin itu yang gaib, yang tak nampak. Tapi kalau yang bangsa manusia itu nampak. Yang bangsa manusia itu yang kayak mana? Yang punya ciri-ciri sama kayak setan. Ya, kalau ada awak mau berbuat baik dia halang-halangi, itu setan. Jadi kalau ada misalnya kita mau pergi pengajian, tiba-tiba jumpa kawan, kau mau kemana Bu? Ya mau ngaji. Udah sini aja dulu, cerita-cerita ada topik menarik ini katanya. Ya jangan mau ngaji lo, udah minggu depan kan bisa ngaji gitu. Nah, itu berarti yang menghalangi awak ngaji berarti dia setan. Ya, tapi jangan dibilang. Ya, nanti begitu ada yang menghalangi, ya Bu sini aja, nggak usah ngaji dulu, kok memang setan. Oh ya, jangan. Nanti dilempar batu. Ya, kita manusia ini Pak, jangan suka menjudge ya Pak ya. Ya, dalam Islam juga kan dibilang orang yang tidak sholat kan kafir. Tapi bolehkah kita mengatakan ini kafir? Oh, boleh? Nggak boleh. Jadi ada aturan dalam Islam itu, indikator yang dibuat oleh Islam, tapi bukan untuk menghakimi orang. Kadang-kadang kita ini salah. Salahnya di mana? Kita dikasih indikator sama Allah dan Rasul, tapi indikator itu kita jadikan alat atau senjata untuk menjudge orang. Ya. Kalau seandainya ditanya orang yang tidak sholat kafir, iya. Pertanyaannya, pernahkah ya Rasulullah itu mengajarkan untuk mengkafir-kafirkan orang yang tidak sholat? Tidak ada. Ada lagi yang nanya, Ustaz, ciri-ciri orang munafik itu disebutkan oleh Rasul. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanah dia khianat. Ini kan ciri-ciri munafik nih. Ya, ciri-ciri munafik ini apakah ini akan jadi senjata untuk menjudge orang atau gimana? Jawabannya tidak. Ciri-ciri orang munafik ini dibuat oleh Allah melalui Rasul. Itu tujuannya supaya kita terhindar dari itu, bukan untuk menjudge orang. Nanti kalau misalnya ibu bohong sedikit, bisa nggak dibilang orang munafik? Ya bisa. Karena orang yang munafik itu apabila berkata dia dusta. Oh bisa. Ya, apabila berjanji dia tidak tepati. Apabila dia dikasih amanah dia khianat. Jadi ciri-ciri itu bukan untuk menjudge orang, tapi ciri-ciri itu adalah untuk menghindarkan kita dari hal yang tidak baik itu. Nah, jadi konsentrasi kita ini pada kalimat kafah. Ya, kafah ini secara bahasa artinya keseluruhan. Makna dari muslim yang kafah itu menjadi muslim yang tidak setengah-setengah, atau menjadi muslim yang sungguhan, bukan muslim-musliman.
Ya, ini kalau musliman ini kok kayak main-main ini Pak Ustaz? Enggak, ini bukan main-main. Tapi musliman itu hanya muslim sebatas identitas. Pernahkah Bapak Ibu baca dalam hadis Nabi, ada 4 hal yang aku khawatir akan terjadi pada masa umatku yang akan datang? Apa 4 hal itu? Kata Nabi, yang pertama, nanti aku khawatir akan terjadi pada masa umatku yang akan datang, di mana Islam hanya tinggal sebuah nama. Yang kedua, Al-Quran hanya tinggal sebuah tulisan. Yang ketiga, masjid tidak lagi mampu memberikan hidayah. Baru yang keempat, aku khawatir nanti ada ulama yang akan menyesatkan manusia. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ya, Islam yang hanya tinggal sebuah nama, itulah muslim-musliman. Al-Quran yang dijadikan hanya sebagai tulisan, itulah muslim-musliman. Ketika masjid tidak bisa memberikan hidayah kepadanya, itulah muslim-musliman. Ketika ada ulama, walaupun labelnya ulama, tapi menyesatkan manusia, itulah muslim-musliman. Ini mau mempertegas saja. Kekhawatiran Rasulullah itu kira-kira Bapak Ibu terjadi nggak pada saat sekarang ini? Terjadi. Sampai-sampai dibuat lagi film, ya, di SCTV waktu itu sebagai wujud wajah Indonesia, Islam Indonesia. Apa itu judul filmnya? Islam KTP. Pernah Ibu nonton Islam KTP? Udah lupa kayaknya, karena sudah termakan film Suara Hati Istri. Ya, ya. Karena sekarang yang lagi populer Suara Hati Istri. Ku menangis katanya, itu aja. Makanya kalau mama-mama pada nonton itu nggak open sama suaminya, ya, baper, bawa perasaan. Asal nonton itu Pak, dah lah. Ya awak yang gondok. Kenapa kok gondok Ustaz? Ya nggak ada suara hati suami. Maunya ada lah ya kan, biar agak adil sedikit. Ya ini nggak suara hati istri. Tahu aja televisi ini, karena yang banyak nonton mama-mama. Jadi siaran yang mendukung mama-mama lah. Ya, tapi Bapak Ibu, dulu ada film Islam KTP. Islam KTP itu sebatas identitas. Itulah muslim-musliman. Nanti kalau ada orang takziah, dia datang nampak Islamnya. Nanti ada orang pesta walimahan, dia datang nampak Islamnya. Nanti ada wirid, dia datang nampak Islamnya. Nanti ada hari besar Islam, dia nongol nampak Islamnya. Itu namanya muslim-musliman. Ya, muslim-musliman itu istilah untuk kita yang ini muslimnya tidak kafah. Al-Quran hanya tinggal sebuah tulisan, ya, karena dia punya Quran tapi tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan, tidak didakwakan, tidak istiqomah dengan Al-Quran itu. Ya, ini muslim-musliman juga. Yang paling sedih kita ini sekarang bergeser opini bahwa Al-Quran itu dijadikan pajangan. Maka nanti kalau ada yang ngaji tauhid, silakan ditanya. Ya, silakan ditanya, Pak. Kira-kira kita menjadikan Al-Quran itu pajangan secara tauhid bagus nggak tuh? Menjadikan Al-Quran itu hanya sebatas hiasan, itu bagus nggak tuh? Kalau saya selalu katakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Dalam kaidah usul fikih, al-umuru bimaqasidiha. Setiap segala urusan itu tergantung maksudnya. Kalau Bapak di rumah punya kaligrafi, itu ayat Allah, ya, kaligrafi ayat Allah, boleh kan Pak Ustaz? Boleh, tapi luruskan niat. Karena kalau salah niat, maka salah di hadapan Allah. Kalau ada yang bilang, Bu, ini kaligrafinya cantik, ya Ustaz. Daripada kaligrafi yang lain kan Pak Ustaz kan bagusan yang ini kan Pak Ustaz. Ya, itu kalimat itu sederhana, tapi saya selalu bilang hati-hati. Ya, ini hiasan untuk rumah kan bagusan ayat-ayat Allah ya kan Pak Ustaz katanya. Iya, kalimatnya kayaknya menyejukkan, tapi hati-hati. Kalau ayat Allah dijadikan sebagai hiasan, berdosa nanti awak. Ya. Tapi kalau seandainya ayat Allah itu dijadikan pengingat, itu boleh. Makanya saya selalu mengatakan kalau dalam kajian tauhid itu kita ini buat ada kaligrafi. Ini kaligrafi ini tuh apa ini?
Ya, kalau untuk hiasan bapak yang jadi pengurus ini berdosa. Ya, kenapa Ustaz? Ustaz ini udah diundang bilang berdosa pula, ya kan? Nanti kami pecat baru tahu, ya kan? Ya, enggak, ini tuh mengingatkan supaya lurus niat kita. Ini kaligrafi kita buat ini dalam rangka untuk mengingatkan kita dengan Allah. Jadi kalau bapak di rumah ada kaligrafi, masuk rumah bapak ingin nengok kaligrafi itu ingat siapa? Ingat Allah. Itu niatnya itu. Jangan untuk hiasan. Kalau untuk hiasan itulah tadi Al-Quran hanya tinggal sebuah tulisan. Yang paling stresnya awak zaman sekarang ini masih ada lagi yang nulis ayat kursi diletakkan di pintu. Apa katanya? Supaya setan nggak masuk. Setan tuh ketawa dengan awak. Ya, kenapa? Karena itu bacaan, ya, bacaan itu tidak menjadi jaminan setan tidak bisa masuk. Ya kalau yang di rumah nggak pernah sholat, setan semua lah yang di rumah tuh. Ya termasuk orang yang punya rumah. Ya kenapa? Karena dia tidak sholat. Jadi setan tuh takutnya bukan pada tulisan, tapi setan tuh takutnya pada ini bacaannya. Jadi kalau kita baca baru, nggak usah kan ada ayat kursi di depan pintu itu. Kalau awak di rumah rajin baca Quran, setan tuh berlarian itu. Ya, jadi Bapak Ibu ini dirahmati oleh Allah, ini luruskan. Jadi kalau kita misalnya beli kaligrafi bagus, ya kita tidak larang. Nah, tapi memang Indonesia ini ya kalau kaligrafi rata-rata ayat kursi. Itulah karena dalam pikirannya ngusir setan pakai ayat kursi. Padahal nggak malah pakai ayat kursi pun lari juga nih setan tuh. Ya, ada anak-anak ngaji di kampung, begitu ngaji di kampung Pak pulang ditakut-takuti setan. Anak-anak ini udah tahu bahwasanya kalau ditakuti setan baca ayat kursi. Tapi tahulah namanya anak-anak. Begitu lihat setan, setan katanya. Lupa ayat kursi. Yang ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rupanya kabur setannya. Ya, kenapa? Karena dia memang betul-betul yakin itu bisa mengusir setan. Doa makan pun mengusir setan. Ya, ditanya sama setan yang lain, kenapa kok kabur? Takut aku mana tuh? Yang mana nak kok takut? Baca doa makan dia katanya. Takutnya dimakan diulang nanti. Ya, Bapak Ibu, ini loh, kadang-kadang Pak jujur ya Bapak baca ayat kursi kira-kira jadi jaminan nggak setan tuh kabur? Enggak juga. Ya sama kita ini ambil ini air putih, baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ya ini bisa jadi obat? Bisa. Ya kalau awak yakin. Kalau tak yakin makin parah kok. Ya kenapa? Karena tak yakin. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita di Indonesia ini kalau nggak ayat kursi, ayat 1000 dinar, ya, Ummul Kitab, Al-Fatihah itu aja. Tapi yang paten waktu saya ke Labusel, nah itu ada orang tua dulu udah meninggal dia. Jadi saya numpang sholat di rumahnya, begitu numpang sholat di rumahnya, disuruh sholat di ini bagian kamar dia. Habis itu apa yang saya lihat? Kaligrafi. Kaligrafinya itu tulisannya sangat-sangat ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi kan ayat kursi, ayat 1000 dinar, Al-Fatihah gitu kan. Kalau ini enggak. Kaligrafinya itu bacaannya di kamarnya itu kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru keren nih. Ya kan? Jadi nanti kalau ada yang mau nempah, bilang sama tukang kaligrafi. Buatkan itu ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu keren. Tapi ada bapak-bapak di Medan, di salah satu instansi tidak boleh sebut instansinya. Saya ceramah, begitu saya ceramah, saya menyampaikan hadis tentang poligami. Saya bilang, barang siapa seorang istri mau dipoligami, maka Allah akan menyiapkan istana baginya di surga. Begitu pulang ceramah, saya pakai kaos kaki karena di instansi kan biasanya pakai sepatu. Jadi pakai kaos kaki, bapak tuh dekatin saya. Ustaz, bagus tadi ceramah Ustaz. Alhamdulillah Pak. Ustaz, aku tadi udah dengar Ustaz baca hadis. Hadis apa Pak? Itu loh Ustaz, yang tentang poligami tadi Ustaz. Nah kenapa Pak? Ustaz catatkanlah Pak Ustaz katanya. Kenapa Bapak minta catatkan? Aku mau berkaligrafi Pak Ustaz. Mau kuletakkan di kamar bertiap hari dibaca biniku Pak Ustaz.
Udah capek aku Ustaz, minta gak dikasih-kasih. Mungkin inilah cara terakhir Pak Ustaz. Jadi dimintanya tulisan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Rupanya mau diletakkan di kamar biar tiap hari bininya membaca. Saya yakin itu kaligrafi nggak sempat nempel, udah hilang itu. Ya, kenapa? Karena pasti istri akan protes. Nah jadi Bapak Ibu, kemudian yang ketiga itu masjid tidak lagi mampu memberikan hidayah. Ada orang yang azan berkumandang dia santai-santai aja. Ada yang ketika azan berkumandang dia slow-slow aja. Ya, dengar dia, tapi dia santai aja. Berarti bagi dia panggilan azan dari masjid itu tidak mampu memberikan hidayah. Nah, kita ini kan kalau di Indonesia kan enak, karena azan itu dengar gitu ya kan Pak, karena mic-nya keluar. Kalau kita di luar negeri, nah itu nggak ada itu Pak. Ya, saya waktu di Amerika itu nggak ada. Ya, di Amerika itu di semua masjid yang saya masukin, ya, di 5 negara di Amerika Serikat itu nggak ada yang toaknya keluar. Tapi hebatnya orang tua, walaupun nggak ada mic-nya keluar, tapi 10 menit sebelum azan orang itu sudah datang. Itu hebatnya orang ini. Kalau orang Indonesia ini lain pula, ya nunggu komat baru datang. Ya, nanti protes pula, mic-nya kecil kali, gitu. Iya, ya, mic-nya kecil kali udah dibesarin, masbuk juga. Nah, itulah makanya ketua BKM-nya selalu aja. Nah, jangan stres-stres kali ya apa mikirin jamaah ini. Banyak kali permintaan. Nggak ada AC dikasih AC, ya kan Pak? Udah ada AC nggak ke masjid Bu? Enggak lah, kenapa? Dingin kali. Nah, stres nengoknya. Ya, jadi Bapak Ibu ini rahmati Allah. Ini masjid ini maunya jadi sumber hidayah. Makanya bagus tuh Pak, di masjid ada kopi, di masjid ada teh, kalau bisa ada roti, ada lontong, semuanya ada. Nah, supaya apa? Semua orang ke masjid gitunya. Cuman jangan semuanya gratis, tutup masjid nanti, ya kan? Habis kas masjid, ya kan? Nah, tapi enggak. Kalau di masjid Thariqah Jannah ini semuanya Pak Ustadz ada aja yang datangkan tuh Pak Ustadz. Selalu aja lah Pak Ustadz. Lama-lama di sini sedikit gula Ustadz nanti. Kenapa? Karena kopi sama teh selalu ada di sini. Ya, tapi Bapak Ibu, begitulah kita. Yang terakhir ini, yang keempat yang dikhawatirkan Rasulullah apa? Nanti akan ada ulama yang menyesatkan manusia. Nah, kalau ini ya itulah, Bapak lihat-lihat sendiri aja lah ya kan. Ya nggak usah aku jelaskan Pak ya. Apalagi ini masuk YouTube. Ya kok sebut hancur aku. Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu contohnya itu adalah ulama-ulama yang tergabung dalam jaringan Islam liberal. Ya, kemudian yang sekarang merubah nama menjadi Islam Nusantara. Nah itu udah berubah baju itu, ya merubah baju supaya legalitas formalnya secara struktural itu diakui. Tapi Bapak Ibu kita yang cerdas, yang rajin ngaji harus pandai-pandai. Jangan mau percaya kalau ada orang mengatakan semua agama sama. Jangan. Itu ada ulama yang ngomong kayak gitu Pak. Semua agama sama katanya. Itu hati-hati kita. Kenapa? Karena mengatakan semua agama sama menentang 3 ayat Allah sekaligus. Innad dina indallahil Islam. Itu satu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Itu 2. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. 3. Siapa yang berani menentang 3 ayat Allah ini berarti dia keluar dari Islam. Makanya ya ulama-ulama jumhur di Indonesia itu menyebutkan siapa yang mengatakan semua agama sama wajib bersyahadat kembali di depan orang banyak. Kalau kita Pak orang Islam keluar dari Islam, ya syahadatnya nggak boleh waktu sholat lagi Pak. Syahadatnya harus disaksikan oleh orang banyak. Ya, sama kayak orang non Muslim mau masuk Islam. Orang non Muslim mau masuk Islam harus disyahadatkan di depan orang banyak. Kecuali kita yang keturunan, ya dari kecil kita ada disyahadatkan di depan orang banyak, nggak ada. Kecuali waktu sunat. Karena waktu sunat itu kan, ya pandai kali itu mantrinya. Ya, kamu ucapkan syahadat, rupanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah udah putus di bawah, ya kan? Nah, kenapa? Supaya nggak terpikirkan dia kali suruh mengucap 2 kalimat syahadat. Sama kayak nikah. Nikah.
Ini Ustaz awal kan belum ya kan. Nah, nanti waktu nikah sudah ucap 2 kalimat syahadat. Nah, awak ngasih tahu yang belum aja, yang udah kan ada pengalaman, nggak usah dikasih tahu. Ya, yang belum nanti waktu mau nikah ucap 2 kalimat syahadat. Itu aja yang nampaknya. Tapi kalau secara formal, siapa yang keluar dari Islam wajib mengucap 2 kalimat syahadat di depan orang banyak. Bapak Ibu. Jadi Muslim yang kafah itulah menjadi tuntutan kita, bahwa kita ini dalam kaitannya dengan hidup, berhubungan dengan Allah dan dengan manusia, kita ini harus punya ini integritas sebagai Muslim yang kafah. Kemudian ini kita lihat, kan ayat tadi itu surah Al-Baqarah 208. Ini dalam kitab Asbabun Nuzul, ya. Awalnya ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Meskipun sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi, seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan keharaman daging unta. Sikap setengah-setengah ini yang ditegur oleh Allah sebagai keterangan yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini asbabun nuzul ayat tadi itu karena ada Abdullah bin Salam ini yang walaupun dia sudah memeluk Islam, tapi mereka masih terpengaruh dengan norma-norma agama yang lainnya. Makanya, kalau udah Islam tuh jangan separuh-separuh. Kalau udah Islam tuh jangan sepotong-sepotong. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya. Jadi, kan di dalam ayat tadi ada kata fisilmi kafah, supaya kita menyatukan persepsi bahwa yang dimaksud dengan asilmi itu apa gitu. Imam Ar-Razi mencoba awalnya melacak arti kata silmi dan al-Islam. Menurutnya, makna kata silmi dan al-Islam adalah ketundukan dan kepatuhan itu sendiri. Dari makna itu, pengertian kedua kata itu lalu berkembang menjadi agama Islam. Makanya dalam tafsir disebutkan apa? Masuklah kamu ke dalam Islam. Sebenarnya kalau secara bahasa, masuklah kamu dalam kepatuhan, dalam ketundukan, dalam keselamatan, itu sebenarnya. Tapi supaya kita memastikan bahwa tafsir itu tidak salah, bahwa as-silmi disamakan dengan al-Islam, maka as-silmi itu dimaknakan sebagai agama Islam. Jadi masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, artinya menyeluruh. Ini yang menjadi penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi dalam kaitannya hidup bermuamalah itu Bapak Ibu, ya, kita punya indikator. Saya mohon maaf, ya, mengambil 3 poin ini karena ruang lingkup ajaran Islam itu secara garis besar itu cuma 3. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah atau ibadah, baru yang ketiga adalah akhlak. Inilah ruang lingkupnya. Jadi kalau kita ingin mengukur kita itu Muslim yang kafah atau tidak, indikatornya apa? Ya 3 itu juga. 3 itu seperti apa Pak Ustaz? 3 itu, yang pertama akidahnya benar, yang kedua ibadahnya rajin, yang ketiga akhlaknya mulia. Ini 3 nih. Jadi kalau kita mau jadi Muslim yang kafah ini, 3-3-nya harus kita lekatkan dalam diri kita. Jangan dibuang satu-satu. Ada orang yang ngerasa akidahnya benar, tapi akhlaknya hancur. Ada yang bilang akhlaknya mulia, tapi ibadahnya lewat terus. Ada yang ibadahnya bagus, tapi akidahnya menyala. Nah, ini kan macam-macam. Jadi kalau kita punya indikator yang jelas, bagaimanakah Muslim yang kafah itu Pak Ustaz? Muslim yang kafah itu adalah dia seorang Muslim, akidahnya benar. Akidah yang benar itu yang seperti apa? Akidah yang benar itu yang tidak tercoreng minimal dari perilaku yang mengandung kemusyrikan. Itu paling dasar. Ya. Jadi orang yang akidahnya benar, dia percaya ada pahala, ada dosa. Orang yang akidahnya benar, dia yakin ada surga, ada neraka. Orang yang akidahnya benar, dia yakin ada siksa kubur dan siksa api neraka. Itu dia yakin. Karena dorongan akidah yang benar akan melahirkan ibadah yang rajin.
Orang kalau udah paham ada surga ada neraka, dia pasti pengen masuk surga. Karena dorongan pengen masuk surga, dia tanya kayak mana cara masuk surga? Oh, aku harus beribadah. Makanya orang yang akidahnya benar, insya Allah Pak, ini ibadahnya rajin. Kalau ibadahnya sudah rajin, apa yang akan terjadi? Insya Allah akhlaknya mulia. Karena di dalam Al-Quran satu contoh saja, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguh orang yang melaksanakan sholat, ya, akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu konsekuensinya. Makanya Bapak Ibu ini rahmati Allah, kalau kita ini yang tiga ini kita lekatkan dalam diri kita, seiring sejalan dalam hidup kita, maka insya Allah muslim kafar. Ini saya ingin mengidentifikasi dulu. Ini maaf ya Bapak Ibu, bukan menjudge, tapi mengidentifikasi. Ya, ada orang katanya akidahnya benar, tapi akhlaknya tidak baik. Contohnya Pak Ustadz, dia bilang aku ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku nggak pernah ke dukun, aku nggak pernah berbuat syirik, aku kalau berbisnis nggak pernah minta pelaris dan sebagainya. Tapi hidupnya sombong. Orang akidahnya benar kalau sombong, akhlaknya bagus nggak tuh Pak? Ya enggak. Dia merasa akidahnya benar, tapi dia sombongnya luar biasa. Dia merasa karena banyak duit dia sombong. Ada ibu-ibu yang merasa karena mukanya cantik dia sombong. Ada bapak-bapak misalnya karena jabatannya tinggi dia sombong. Padahal udah jelas kan Nabi bilang, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah." Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Berarti akidahnya itu perlu diperbaikin. Sombong itu bukan pakaian manusia, sombong itu pakaian Allah. Gitu. Ada orang lagi Pak, dia bilang apa? Ibadahnya rajin. Dia sholat tidak pernah tinggal. Ya, dia sholat selalu ke masjid. Tapi masih datangi mbah dukun. Ada masalah, datang ke mbah dukun. Kalau di Medan, biar agak naik marwah mbah dukun, dipanggil orang pintar. Di Medan gitu. Kalau di tempat kami di kampung masih mbah dukun aja itu. Ya, tapi di sini Pak, saya ke Medan udah dapat istilah baru, orang pintar. Saya pikir dulu orang pintar itu orang yang banyak ilmu, orang yang cerdas gitu kan. Rupanya orang pintar itu untuk menyebut mbah dukun. Namanya awak orang dari kampung ke Medan jumpa istilah itu masih baru kan, nanya-nanya, Pak kenapa Pak mbah dukun kok dibilang orang pintar? Rupanya jawabannya sepele. Karena ya mbah dukun itu kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Jadi yang pergi ke mbah dukun berarti dia bodoh. Udah gitu aja. Rupanya nggak penting-penting menjabarkannya. Ya, jadi mbah dukun dibilang orang pintar karena yang datang orang bodoh. Apa nggak bodoh? Awak minta kaya. Mbah dukun tuh rumahnya nggak tahu kayak mana, ya kan? Awak minta supaya cepat naik jabatan. Mbah dukun itu aja pun pening, ya kan? Udah, kan lucu Pak. Ya makanya awak kalau datang ke mbah dukun tuh orang bodoh awak. Ya jangan datang-datang. Ada yang rajin sholat katanya, tapi masih ke mbah dukun. Anak sakit, pergi mbah dukun. Nanti bisnis gak lancar, pergi mbah dukun. Nanti anak gak laku-laku, belum dapat jodoh, pergi ke mbah dukun. Ada apa ini? Katanya ibadahnya rajin, katanya ibadahnya sempurna, tapi kok masih mau musyrik gitu. Berarti inilah ciri-ciri orang yang Islamnya masih separuh-separuh. Dah. Ada lagi Pak Ustadz, ada orang yang dia bilang ibadahnya rajin, ya pengajian rajin, silaturahmi, tapi putus. Ya, ada Pak, ada. Sholatnya lengkap 5 waktu, tapi silaturahmi putus. Sama tetangga nggak tanyaan, sama saudara, ya gitu juga putus silaturahmi. Padahal kan Rasul sudah bilang, orang yang ibadahnya rajin nih akhlaknya kan harus mulia ini. Berarti orang yang ibadahnya rajin jangan sampai mutuskan silaturahmi.
Kan sayang awaknya yang rajin ke masjid, yang rajin pengajian, yang rajin sedekah, yang rajin berinfak, tapi tiba-tiba putus silaturahmi sama orang. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga orang memutuskan silaturahmi. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini untuk pelajaran saya dan kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang taat kepada Allah, rajin ibadah, tahajud nggak pernah tinggal, ibu duha juga rajin, Senin Kamis rajin, sedekah rajin, ke masjid rajin, tapi kalau putus silaturahmi dengan saudara yang satu akidah, jangan mimpi masuk surga. Ya, Ustaz, aku sakit kali sama dia Pak Ustaz. Aku disakiti dia Pak Ustaz, ya Allah Pak Ustaz. Pak Ustaz nggak ngerasakan kan Pak Ustaz? Ya aku bilang, ya aku mana ngerasakan. Ya itulah makanya Pak Ustaz enak aja bercakap kan? Ya karena Pak Ustaz nggak ngerasakan. Nggak penting. Aku bercakap ini bukan karena dorongan dalam diri, ini dorongan ajaran Islam, bukan dorongan dalam diri. Kan kita ini nggak ada yang nggak tahu bahwasanya mutus silaturahmi tidak akan pernah masuk surga. Kan nggak ada yang nggak tahu kan Pak? Semuanya tahu. Ini gara-gara sepele tetanggaan nggak tanyaan, hanya gara-gara kolak pisang. Ya. Apa masalah di kolak? Ya kan? Rupanya tetangga ini masak kolak pisang, kolaknya nggak nyampe, cakapnya yang nyampe. Tetangga yang sebelah memang ya udah nggak nyampe, kolaknya cakap pula katanya kan. Ini kadang tetangga ini mulutnya berlebih. Ya apa katanya? Tadi Kak, aku masak kolak, enak kali kolaknya Kak. Ya Allah pisangnya kau enak kali loh Kak. Ya, kalau udah kayak gitu itu, ya yang dengar pun kan gondok tuh kan. Kau bilang enak tapi kolak nggak nyampe juga katanya kan. Akhirnya apa? Besok gantian. Ya, si kakak yang diajak cerita tadi tuh masak bubur. Begitu masak bubur baliklah cerita, ya kan? Begitu cerita, ya aku tadi masak bubur enak kali. Balik dia sakit hati, lama-lama iri-irian segala macam, putuslah silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan lucu ya. Masa awak rajin ibadah tapi memutuskan silaturahmi. Ini kan bahaya ini. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi ini nggak sadar dia bahwasanya dia sedang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Ini hati-hati juga. Dah, ada lagi yang bilang apa? Ustadz, aku ya Ustadz, insya Allah akhlakku kujaga Pak Ustadz. Aku nggak pernah nyeritain orang Pak Ustadz. Aku nggak pernah nyakitin orang Pak Ustadz. Aku nggak pernah ngejek-ngejek orang Pak Ustadz. Aku juga Pak Ustadz ya nggak pernah buat masalah sama tetangga, semuanya nggak ada Pak Ustadz. Aku baik-baik semuanya Pak Ustadz. Wih bagus Ibu ya. Iya Pak Ustadz. Ibu sholat. Itu yang belum Pak Ustadz. Nah ini menyala nih. Ya kan. Ya udah bagus tadi dibilangnya. Ya mulutnya bisa dijaga, nggak nyeritain orang, tapi ditanya Ibu sholat. Itu yang belum kan. Ya ini yang bahaya nih. Makanya Bapak Ibu nggak bisa kita pisahkan yang tiga ini. Jangan kita ambil satu saja. Akidah benar aku Ustaz, akidah benar. Enggak bisa. Akidah benar itu konsekuensinya ibadahnya rajin. Jangan bilang awak ini akidahnya benar kalau ibadah malas-malasan. Kemudian yang kedua, kalau ibadahnya rajin insya Allah akhlaknya mulia. Kenapa konsentrasi Nabi diutus itu cuma satu paling utama? Apa paling utama Pak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus tuh, tidaklah aku diutus kecuali untuk memuliakan akhlak. Karena Rasul tahu ini akidah dulu disampaikan. Padahal kan yang ini kan akidah kan. Nah, awalnya kan di Mekah tuh masih akidah aja tuh. Baru kemudian diajarkan ibadah, kemudian insya Allah terbentuk akhlak mulia. Karena Rasul tahu kalau akidahnya benar, ibadahnya pasti rajin. Kalau ibadahnya rajin, insya Allah akhlaknya mulia. Dan tidak ada satupun syariat yang tak berujung pada akhlak. Tidak ada. Semua aktivitas ibadah kita, semua syariat yang ada dalam Islam itu ujungnya adalah akhlak. Siapa yang melaksanakan syariat Islam pasti berujung pada akhlak. Makanya Bapak Ibu ini mohon maaf sekali, kalau ada orang yang rajin ibadahnya, ada orang yang merasa akidahnya benar tapi akhlaknya tak ada, maka itu yang perlu kita pertanyakan. Ya, di mana salahnya?
Ya, ibu mohon maaf ibu ya, kita juga gitu bu, evaluasi lah ya kan. Ya, ini kan karena awak sayang aja nih, ngajak evaluasi. Kalau awak misalnya udah akidahnya benar, ibadahnya rajin, maka akhlak kepada suami juga harus dijaga. Nah itu, pasti Ustaz ini mau ngingatin jangan suka merepet, pasti itu, ya kan? Enggak. Kalau ibu-ibu di sini kalau aku tengok ini nggak ada yang merepet-merepet pak. Ya, selama pakai masker nggak ada yang merepet. Tapi kalau udah buka masker aku nggak tahu. Bapak Ibu, inilah konsentrasinya, oke? Baru kemudian penting untuk kita perhatikan ya bahwasanya Islam kafah itu adalah Islam yang puritan, kemudian bebas dari takhayul, kemudian bid'ah dan khurafat serta ide-ide dari barat. Islam tipe ini adalah model Islam yang tertutup terhadap pihak lain di luar Islam. Jadi ini kalau kita bebas dari pikiran-pikiran yang ide-ide dari barat, kemudian takhayul, bid'ah dan segala macam. Tapi nanti ada bab bid'ah yang mungkin perlu kita pertegas, yang disebut bid'ah itu yang mana? Ya, karena nanti sedikit-sedikit orang bilang bid'ah, tapi ternyata bukan. Islam kafah adalah menerapkan syariat Islam di segala sektor kehidupan. Nah, ini yang saya mau tegaskan. Kita kan prinsipnya bermuamalah, berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu, Islam kafah itu menerapkan syariat Islam di segala sektor kehidupan, mulai dari sosial, budaya hingga politik dan hukum formal. Jadi kita ini jangan memilah-milah, oh aku ini aja. Saya pernah ditanya waktu saya ceramah di Tembung, Ustadz, kayak mana kita mengatasi atau menghadapi orang-orang di luar Islam? Kita ini kalau mau menghadapi orang-orang di luar Islam, cuma dua yang perlu kita perkuat. Pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah politik. Kita ini Pak, banyak kalah tuh karena kita ekonominya lemah, politiknya juga lemah. Makanya orang di luar Islam tuh selama di masjid ini masih bahas ibadah, orang tuh nyantai aja. Tapi kalau udah dengar di masjid ini bahas politik, pasti orang tuh ya kepanasan. Iya. Cuma yang jadi masalah itu, apakah semua masjid siap membahas politik di masjid? Saya waktu jadi pembicara di Dewan Masjid Indonesia ya sekota Medan, 250 BKM datang. Waktu itu pembicaranya kami berdua, Dr. Azhari Akmal Tarigan dengan saya. Saya bilang semua masjid ini harus siap ya membahas politik di masjid. Ya, kenapa? Karena orang tuh udah menang, orang tuh udah pandai. Bahwasanya orang tuh bilang jangan cakap-cakap politik di masjid. Makanya orang tuh kalau sudah ada ustadz yang cakap politik, yang ini berbicara tentang politik Islam, siasat syariah, ini pasti diintip-intip ini. Kenapa? Karena kalau kita Islam sempat menguasai politik, kekuatan kita pasti besar. Ya. Ini Pak, orang kafir ini masih takut sama kita. Ini apa yang dibilang Yusuf Al-Qaradawi? Apa kata Ustaz Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Doktor? Beliau bilang orang kafir itu hanya masih takut sama umat Islam kalau mereka masih melihat umat Islam itu sholat subuh berjamaah di masjid. Coba, ketika Bapak buat gerakan subuh berjamaah di masjid, adakah orang kafir itu yang ketakutan dahsyat gitu? Enggak. Tapi kalau Bapak nanti bahas politik, nanti buat ustadz tersendiri, fikih siasah, fikih politik, buat ininya, ya fikih siasah, fikih politik. Kalau ada yang tabu dengan cerita itu, berarti Bapak Ibu dia ingin melenyapkan syariat Islam. Karena syariat Islam itu salah satunya adalah siasah. Siasah itu politik, tak boleh kita hapus. Siapa yang benci terhadap politik berarti dia benci terhadap syariat Islam. Nah begitu. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, pertanyaannya siap atau tidak? Makanya kedewasaan berpolitik juga harus ada. Kita kadang-kadang di masjid ini nggak ada kedewasaan politik. Nanti beda sedikit pilihan nggak tanyaan. Saya bilang gini, gimana umat Islam ini mau bersatu Pak? Sementara ketika hanya beda pilihan saja sudah saling mencaci, beda pilihan sudah saling membenci,
Ya sudah beda pilihan saling mencerca. Pertanyaannya, bersatu itu mimpi. Ya, kan betul ya Pak? Awal hanya karena beda pilihan baru kemudian kita berseteru. Nah, inilah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, harus dipahami dengan baik. Maka politik itu dibahaslah. Ya supaya apa? Supaya ada kedewasaan kita dalam berpolitik. Karena umat Islam ini ya bukan malah disatukan dengan politik, tapi umat Islam malah terpecah gara-gara politik. Nah, yang kedua ekonomi. Bapak masih ingat 212 Maret? Gencar kan 212. Pertanyaannya ini jawab jujur ya. Sekarang gimana kondisi 212 Maret? Nah, ini maaf ya Bapak Ibu ya. Ini maaf. Supaya kita ini sadar bahwasanya menerapkan syariat Islam itu jangan hanya ibadah saja. Kita Pak unggul di ibadah, tapi dalam bermuamalah kita lemah, habis kita. Kan orang sekarang kan ngerasa aku rajin sholat, aku rajin ke masjid, ini akidahnya benar, kan ngerasa hebat gitu ya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak bisa bergerak pada satu sisi karena dia tak peduli dengan sisi itu. Sektor politik dan ekonomi itu juga menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Maka orang kafir itu hanya takut sama umat Islam itu kalau ekonomi umat Islam itu bangkit. Dia takut itu. Makanya kayak mana pun caranya supaya ekonominya dihancurkan. 212 Maret udah semarak di di Medan nih Pak. Udah banyak buka outlet ya kan. Udah banyak suka buka ini, termasuk di Jalan Karya Jaya itu. Sekarang masih ada kan? Habis. Ya kan Pak? Kemarin tuh ada juga di Kelambir 5 tutup ini. Kenapa kok bisa gitu ya? Kita ini karena mereka Pak terus berpikir kalau ini 212 Maret ini kebangkitan ekonomi Islam nih harus dihabis ini. Akhirnya apa Pak? Selesai. Begitu juga Pak. Bapak ceritalah politik di masjid ini Pak. Nanti pasti ada saja ya orang di luar itu yang bisikan maunya masjid itu jangan cerita politik. Akhirnya Pak buta kita tentang politik. Dan kebutaan kita itu yang menyebabkan kita dikuasai. Sekarang kondisinya seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang disalahkan? Tidak bisa. Satu ini disalahkan, satu disalahkan. Karena kita semuanya ya tak punya kesadaran politik yang tinggi. Bukan kesadaran politik, memang tak paham awak politik ini. Ya, kalau boleh nanti ada buat tema satu fikih siasat, fikih politik. Kayak mana belajar siasat itu? Bukan hanya sekedar waktu mau pilkada bahas gitu. Itu memang kurang relevan. Tapi kalau kita bahas fikih siasat itu mana saja sih? Yang dikatakan imam itu seperti apa? Ini bisa dibuka dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, itu yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Nah, itu nanti bisa dibuka. Tapi Bapak Ibu, ini hanya sebatas mengingatkan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadilah muslim yang kafah, insyaallah hidup indah dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.